saya mau nanya nih, apakah Tuhan Yesus di sorga berupa manusia atau roh? Allah itu roh. Yang namanya roh itu kan tidak bertubuh. Ya. Kalau Alkitab mengatakan bahwa tangan Allah, mata Allah, kaki Allah, itu namanya bahasa antropomorfis. Ya. Allah digambarkan seolah-olah dia sebagai manusia. Tapi Allah itu roh, Yohanes 4:24, berarti dia tidak bertubuh. Maka Yesus itu sebelum datang ke dalam dunia itu dia tidak punya tubuh. Dia roh. Nah, tapi pada waktu Natal itu dia datang sebagai manusia, inkarnasi itu, dia mengambil hakikat manusia, termasuk tubuh manusia. Maka Yesus mempunyai tubuh. Karena itulah Yesus bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, karena dia mempunyai tubuh. Setelah itu Yesus mati, disalib, lalu bangkit. Pada waktu Yesus bangkit itu, Yesus yang bangkit itu, dia bangkit masih mengenakan tubuh. Dia masih mengenakan tubuh sehingga dia bisa bilang pada Thomas, mari cucukkan jarimu. Dia bisa dilihat, dia bisa disentuh, dia bisa makan. Makan ikan goreng sebagai bukti bahwa dia hidup. Murid-murid takut lalu dia bilang, aku ini bukan hantu. Ya, hantu itu tidak ada tulang dan darahnya seperti yang kamu lihat padaku. Berarti Yesus setelah bangkit itu mempunyai tubuh. Tapi tubuhnya itu kelihatannya sudah tubuh, tidak tubuh seperti ini. Sudah tubuh kelas atas. Tubuh kebangkitan. Makanya begitu murid-murid ada dalam ruangan tertutup, set, dia muncul. Damai sejahtera bagi kamu. Habis bicara, set, hilang. Ini tubuh bisa tembus tembok ini. Nanti kalau kita lihat di Filipi 3:21 itu dia bilang bahwa nanti satu saat nanti Kristus itu akan mengubah tubuh kita yang hina ini untuk serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, apakah Yesus sudah membuang tubuhnya atau masih mengenakan tubuhnya? Kelihatannya masih. Dengan tubuh yang tentu saja, tubuh kebangkitan itu. Karenanya murid-murid masih melihat dia naik. Kalau dia roh, ya berarti tidak terlihat. Dalam Kisah 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus yang terangkat ke surga masih terlihat. Ketika Paulus membahas peran Yesus sebagai imam besar di surga. Yesus yang naik ke surga itu sebagai imam besar. Imam besar itu menjadi perantara antara Allah dan manusia. Nah, pada waktu Paulus membahas peran Yesus itu dia bilang begini, dalam 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus tidak bilang Tuhan Kristus Yesus atau Tuhan Yesus Kristus. Manusia Kristus Yesus. Padahal dia membicarakan perantaraan imam besar di surga. Berarti di surga, Yesus itu sebagai manusia Yesus Kristus. Dalam penglihatan setelah Yesus naik ke surga, dalam penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Wahyu 14 ayat 14. Ya. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Jadi ternyata Yesus di surga pun masih nampak sebagai seorang manusia. Kalau begitu, apakah Yesus di surga nampak sebagai roh atau sebagai manusia? Yesus dulunya roh. Dia datang ke dunia menjadi manusia sejati. Allah dan manusia sejati dengan punya tubuh. Dia kembali ke surga dengan mengenakan tubuh yang telah dimuliakan. Atau tubuh kebangkitan. Dan dia buah sulung. Kita menyusul. Maka nanti pada hari kebangkitan saat Yesus datang kembali kita bangkit. Kita pun akan mengenakan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Itu yang Paulus bahas dalam 1 Korintus pasal 15. Soal kebangkitan tubuh, saudara baca di sana. Maka kita di surga pun nanti, setelah sekarang yang tadi saya bilang kan, sekarang masuk surga itu cuma jiwanya, rohnya, tubuhnya belum. Tapi saat Yesus datang kedua kali terjadi kebangkitan tubuh. Dan kita bersama-sama dengan Kristus di surga, itu mengenakan tubuh, tubuh kebangkitan. Sama seperti tubuh Kristus.
yang mulia itu. Berarti Kristus memang di surga dengan tubuh kebangkitan itu. Maka dia nampak sebagai, dia tetap sebagai Allah manusia. Ya.